Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya, 12 OTKP 1. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sudah makan siang semuanya? Sudah sholat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi siang hari ini kalian mau lakukan pembelajaran walaupun kita mulai siang, pada siang hari sudah jam 1, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu nih, apakah kalian sudah bergabung semuanya di Google Meet ini atau belum? Ya. Aditya Hadir, Bu. Aditya sudah. Anggun ya, Anggun Hadir, Bu. Anggun dah. Angel Hadir, Angel Saya, Bu. Alfa Hadir, Bu. Fajar Hadir, Bu. Faras Hadir, Bu. Ega Mirza Hadir, Bu. Hadir, Naila Bu. Hadir, Bu. Kaila Hadir, Bu. Pasti Hadir, Bu. sudah ya, alhamdulillah kalian sudah hadir semuanya. Oke, untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi penghargaan pegawai. Tapi sebelum kita mulai materi, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran pada siang hari ini dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke, baik, Ketua kelas Ibu minta Mirza untuk memimpin berdoanya. Baik, Bu. Oke, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mirza. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari, pada siang hari ini adalah mengenai penghargaan pegawai. Tapi Ibu mau mereview terlebih dahulu nih tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak tentang pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang penggajian dan tunjangan, Bu. Oke, penggajian dan tunjangan. Siapa yang masih ingat tentang penggajian dan tunjangan? Yo. Saya, Bu. Ya, siapa? Saya Mirza. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Kalau tunjangan itu adalah kompensasi tambahan di luar gaji pokok, baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Oke, ada yang bisa mengulangi jawaban Mirza? Saya, Bu. Oke, Fajar. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan tunjangan adalah kompensasi tambahan di luar gaji pokok baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Oke, ya ternyata kalian masih ingat tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini tentang penghargaan pegawai ini masih ada hubungannya dengan penggajian. Jadi dengan adanya gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya, kepada para pegawainya, ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi kepada pegawai atau kepada karyawannya. Baik,
Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu mau share terlebih dahulu materinya. Baik, terlihat, Nak? Terlihat, Bu. Oke, ya. Ini Iya, kita Bu. tentang penghargaan pegawai. Dan di sini sebelum Ibu mulai masuk ke pembelajaran, Ibu mau kasih tahu terlebih dahulu nih tentang penilaiannya. Ya, penilaiannya. Penilaian apa saja sih yang akan Ibu nilai pada pembelajaran ini. Jadi nanti Ibu akan menilai tentang keaktifan kalian di dalam pembelajaran ini nanti seperti apa, ya nanti kita ada forum diskusinya. Dalam diskusi ini kalian bagaimana keaktifan kalian dalam tanya jawabnya, kemudian nanti untuk yang sudah mencapai KKM, maka itu akan ada pengayaan, dan bagi yang belum mencapai KKM, nanti ada remedial untuk mengulangi pembelajaran pada siang hari ini tentang KD, yaitu penghargaan pegawai. Nah, sebelum kita masuk ke penghargaan, apa sih yang ada di dalam benak kalian itu tentang apresiasi, Ibu. Penghargaan? Apresiasi, Hadiah. terus apa lagi? Hadiah, terus apa? Ganjaran, terus ada lagi yang bisa Penghargaan, Bu. Nah, itu ya, itu salah satu bentuk dari penghargaan ya. Maksudnya itu adalah bentuk-bentuk dari penghargaan itu sebagai apresiasi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke penghargaan pegawai, bahwa di sini nanti tujuan dari kita mempelajari penghargaan ini adalah bahwa kalian nanti bisa mengetahui manfaat dan tujuan dari penghargaan itu untuk apa, ya. Kemudian bagaimana sih seseorang itu atau pegawai itu menerima penghargaan, bagaimana untuk mendapatkan penghargaan itu harus seperti apa gitu ya. Nah, dan kita masuk, nah ini bisa dilihat di situ. Penghargaan adalah imbalan, baik dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya, agar dapat berprestasi dan bekerja dengan motivasi tinggi guna mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi dengan adanya penghargaan, tentu di sini akan memotivasi ya para karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi, meningkatkan produktivitasnya, dia dapat lebih berprestasi dalam bekerjanya, dan ini pasti akan mencapai apa yang tujuan dari perusahaan itu, ya. Apa target dari perusahaan itu bisa tercapai dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Karena dengan adanya penghargaan tentu karyawan ini akan mempunyai rasa kepuasan juga ya dengan diberikan penghargaan oleh perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nih? Ayo. Saya ingin nanya, Ibu, Bu. saya mau Ya, apa? perbedaannya penghargaan material dan non material itu apa ya, Bu? Oke, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, oke. Biasanya kalau penghargaan material itu seperti gaji, dan kalau misalkan non material itu seperti pujian, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Yang lainnya bisa menambahkan? Saya, Bu. Oke, ayo Nak. Kalau material itu berupa tunjangan karyawan dan bonus. Kalau non material itu pemberian piagam penghargaan, jaminan sosial, dan promosi. Oke, good jawaban kalian ya. Baik, di sini bahwa penghargaan itu ada yang bentuknya material, ada bentuknya
non material. Jadi material ini adalah bisa berbentuk gaji, bonus, tunjangan. Tapi kalau non material ini bisa berupa misalnya pujian dari perusahaan, kemudian ada ruang kerja yang nyaman dari ruang kerja yang nyaman yang diberikan oleh perusahaan, kemudian ada pemberian jam kerja yang berlebih, juga ini merupakan bentuk penghargaan dari perusahaan. Jadi kalau karyawan ada yang diberikan jam kerja lebih, itu bukan merupakan suatu beban, tapi berarti perusahaan ini adalah bentuk apresiasinya bahwa pegawai ini dipercaya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ya, itu adalah sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan kepada karyawannya. Jadi kemudian ada pemberian jam kerja yang fleksibel. Nah, ini juga merupakan bentuk dari penghargaan non material. Kalau material tentunya bisa dinilai ya nak ya, ada uangnya ya seperti gaji, bonus, itu adalah material. Tapi kalau non material itu adalah berupa kepuasan, ya kepuasan dari pegawai karena sudah dihargai hasil kerjanya, ya seperti itu. Kemudian di sini, nah ini ya Ibu sajikan gambar nih. Nah ini contohnya, ini ada uang, ini berarti apa? Material. Ini, ya berarti adalah penghargaan Material. Material ya, karena berbentuk uang. Terus apa lagi nih? Ada gambar apa? Pemberian. Penyerahan piagam. Iya, penyerahan piagam. Terus ada ini gambar apa lagi? Gambar? Piala, Bu. Gambar apa? Piala. Ada yang bisa? Ya. Piala. Terus ini gambar apa nih yang ini? Gambar apa nih? Jam kerja fleksibel. Iya. Terus dia merasa puas ya dengan hasil kerjanya. Terus ini apa lagi nih? Gambar apa? Iya. Terus apa lagi nih? Nih. Nah, ini ada gambar apa? Promosi. Oke, terus apa lagi? Yang sebelahnya. Liburan. Oke, ya jadi ini adalah bentuk-bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan. Tentunya ini untuk memotivasi karyawan supaya bekerja lebih baik lagi. Jadi ada penghargaan itu berupa penghargaan material, penghargaan non material. Penghargaan itu bisa berupa, kalau material itu bisa berupa gaji, kemudian kalau non material itu bisa berupa tempat yang nyaman, kemudian juga bisa berbentuk penghargaan, piagam, sertifikat, kemudian seperti rasa puas, kemudian ada juga nih, ini adalah misalnya di sini kelihatan contoh dari ditempel-tempelnya ya, di situ di dinding itu mungkin di sini gambarnya adalah orang yang berprestasi, kemudian ditempatkan, ditempel gambar-gambarnya. Nah, ini juga merupakan bentuk penghargaan dari perusahaan. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, Ibu lanjut ke videonya nih. Coba kalian simak video ini.
reward atau penghargaan kepada pegawai yang dipandang cakep dalam hal ini dengan kriteria yang ada. Jadi ini merupakan motivasi kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini dilaksanakan setiap bulannya. Banyak hal yang perlu kita persiapkan secara individu, baik itu kedisiplinan maupun tanggung jawab. Jadi yakin ini merupakan motivasi bagi kita semua. Jadi tolong Bapak Ibu berpikir positif. Jadi siapapun pada bulan hari ini mendapat penilaian yang terbaik, ini semuanya ada unsur objektivitas. Jadi langkah-langkah yang diambil dalam hal ini sudah memenuhi kriteria. Contohnya rajinnya apel. Tapi ada dalam hal ini ketepatan mengikuti jam kerja. Banyak hal unsur yang harus dilihat. Jadi tolong Bapak Ibu harap dimaklumi, harap dimengerti. Jadi dalam hal ini menjadi motivasi. Mudah-mudahan kita ini semua yang berprestasi. Ya, jadi pada yang mendapat penghargaan bertahankan. Jadi ini merupakan menjadi dorongan bagi kita semua. Jadi, sekali lagi atas perhatiannya sampaikan terima kasih. Baik, ya sudah disimak itu penghargaan. Bisa kalian simak itu tadi bentuk penghargaan dari perusahaan kepada siapa? Pegawai. Pegawai. Karena Pegawai, apa? Bu. Ayo. Karena apa tadi? Ayo, karena apa Kinerjanya tadi? baik. Kerjanya baik. Terus apa lagi? Rajin, Bu. Rajin. Terus apa? Apa lagi? Berprestasi. Berprestasi. Oke, jadi kalau kita bekerja dengan baik, kita penuh disiplin, penuh dedikasi, tentunya perusahaan juga akan memberikan penghargaan kepada kita. Sama seperti halnya kalau kalian di perusahaan, kalian nanti sudah bekerja di suatu perusahaan, ya Ibu berharapnya kalian menjalankan pekerjaan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga nanti ada bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan hasil kerja yang sudah kalian capai gitu. Nah, sebagai siswa pun ya, kalian tentu untuk memperoleh nilai yang bagus itu kan kalian perlu bekerja keras ya, perlu adanya belajar yang rajin. Nah, kalau kalian berprestasi, tentunya ada penghargaan juga kan dari sekolah ya kepada siswa yang berprestasi seperti yang kemarin ya. Di sini ada beberapa siswa yang dapat reward atau penghargaan dari sekolah karena kalian itu juara 1, juara 2, juara 3, kemudian kalian itu berprestasi di bidang akademik, ya sekolah akan memberikan penghargaan. Ya, penghargaannya itu apa? Ada yang berupa material. Ya, material itu apa? Ya, kalian diberikan sejumlah uang. Ya, sejumlah uang ini kemarin dapat apa? Kalian berapa dapatnya? Kalau yang juara Uangnya? 1 dapat 300.000. Juara 1 dapat 300.000. Nah, itu kan sudah lumayan. Ya, ini bentuk penghargaan dari sekolah untuk siswa yang berprestasi. Nah, makanya dengan adanya penghargaan ini juga akan memotivasi kalian. Jadi jangan membuat persaingan ya, tapi persaingan boleh, tapi persaingan yang sehat. Jadi kalian bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan yang lebih dari sekolah ya. Kalau biasanya kalau tadi ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tentunya kan penghargaan yang diberikan oleh sekolah itu pastinya berbeda-beda nih jumlah materialnya. Nah, kalian bisa berlomba-lomba untuk menjadi juara 1 atau nanti menjadi juara umum di OTKP ini ya. Itu adalah bentuk penghargaan yang berbentuk material. Ada juga yang kalian dapat pujian nih dari teman-teman, dari guru-guru, itu juga merupakan suatu bentuk penghargaan. Ya, kalian merasa dihargai itu juga suatu bentuk penghargaan. Tuh, seperti itu ya, Nak. Nah, sekarang ya kita masuk ke apa sih dari penghargaan itu manfaatnya buat apa, Bu? Misalnya,
Ya, penghargaan ini manfaatnya buat kita itu apa, Bu? Ya, buat kalian sebagai pelajar ataupun nanti kalian sudah bekerja, tentu manfaat dari penghargaan itu adalah memberikan informasi. Nah, memberikan informasi di sini adalah bahwa dengan adanya penghargaan itu dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibanding dengan hal lain. Itu kalau memberikan informasi. Kemudian memberikan motivasi. Jadi dengan adanya penghargaan tentu akan memotivasi orang untuk bekerja lebih baik lagi, meningkatkan produktivitas kerjanya. Dia akan lebih berprestasi lagi di dalam kerjanya. Nah, ini adalah manfaat dari penghargaan. Kemudian tujuan dari penghargaan itu apa? Ya, sampai di sini ada bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut. Ya, nah sekarang kita ke tujuan penghargaan. Setelah kita tahu manfaat dari penghargaan, bahwa penghargaan itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan motivasi. Kemudian apa sih tujuan dari penghargaan? Tujuan penghargaan itu yang pertama adalah menarik orang yang mempunyai kualitas untuk bergabung dengan organisasi. Jadi pastinya ini juga akan menarik perhatian dari para karyawan atau pegawai-pegawai lain. Oh, kalau di perusahaan itu ada bentuk penghargaan loh untuk karyawan yang berprestasi. Nah, ini juga akan menarik orang-orang yang mempunyai kualifikasi untuk bergabung dalam organisasi tersebut karena adanya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan, entah itu gajinya yang lebih tinggi atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya seperti mendapatkan yang tadi yang sudah kita bahas, ada penghargaan material dan non materialnya. Kemudian yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Nah, jadi dengan adanya penghargaan ini, pastinya karyawan itu akan lebih rajin lagi, lebih disiplin lagi dalam bekerjanya. Makanya dia akan terus untuk datang untuk bekerja. Jadi pekerjaan yang dia lakukan itu bukan merupakan suatu beban lagi, tapi merupakan suatu dedikasi yang harus dia kerjakan. Dia harus mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai yang nantinya akan berguna untuk kemajuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Ya, jadi kalau karyawan itu diberikan penghargaan, maka dia juga akan kinerjanya itu akan lebih tinggi lagi, dia akan lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Itu adalah tujuan dari penghargaan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, apa? Apa saja manfaat penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai, Bu? Manfaat penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Fajar. Manfaat dari adanya penghargaan dalam organisasi kepada pegawai ya, Bu. Pertama, memberikan informasi dapat menarik personel atau mengingatkan tentang pentingnya sesuatu yang diberikan penghargaan dibanding dengan hal lain. Yang kedua, memberikan motivasi, meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usahanya. Ada lagi? Ya. Jadi ada lagi yang bisa menjawab manfaat penghargaan itu bagi karyawan? Ya, yang tadi ya, bahwa ada lagi nggak bisa menjawab? Jadi bisa meningkatkan kinerjanya, ya. Terus bisa apa lagi dengan adanya penghargaan? Memotivasi pegawainya. Memotivasi pegawainya. Kemudian apa lagi? Ayo, Adit. Mengunjuk rasa semangat, Bu, untuk pegawai. Ya, jadi dia lebih semangat lagi bekerjanya ya untuk pegawai. Nah, oke, materinya ya Ibu rasa sudah cukup. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan LKPD ya kepada kalian. Ya, LKPD sudah Ibu share kemarin. Tentunya sudah kalian print semua kan? Sudah ya?
Jadi, Nah, di LKPD itu, ya di LKPD, coba kalian lihat LKPD-nya, apa yang harus kalian kerjakan di situ. Apa yang harus dikerjakan? Nah, siapa di situ kan Ibu minta apa di LKPD? simulasi, Ya, memberikan simulasi. penghargaan. Nah, ini ya LKPD-nya. Nah, di LKPD ini adalah ada sebuah kasus atau sebuah kegiatan. PT Nugra Jaya mempunyai program untuk para pegawai yang berprestasi. Kebetulan tahun ini ada beberapa kandidat yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan yang akan diterima oleh karyawannya adalah promosi untuk kenaikan jabatan. Setelah beberapa waktu diseleksi, terpilihlah Bapak Rahmat sebagai orang yang pantas dan berhak menerima penghargaan tersebut. Penghargaan akan diberikan kepada Pak Rahmat berupa kenaikan pangkat. Nah, coba kamu simulasikan. Nah, ini kan sudah dibaca. Coba kemarin kan sudah Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, ya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah dibentuk kelompoknya ya. Silakan ada yang mau mensimulasikan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Ya. Saya, Bu. Oke. Saya sama Alfa, Bu. Mirza sama siapa? Sama Alfa, Bu. Alfa Sama Rizi. Alfa. Oke, baik. Ya, untuk teman-teman, kita simak simulasi dari Mirza dan Alfa. Baik, Bu. Pada tahun ini, perusahaan kita mempunyai program untuk para pegawai yang berprestasi. Untuk penghargaannya adalah kenaikan jabatan. Setelah saya pikir-pikir dan melakukan seleksi pegawai, saya telah menentukan bahwa Pak Rahmat yang akan menerima penghargaan pegawai tahun ini dari perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerja Bapak selama ini, atas dedikasi Bapak terhadap perusahaan, dan Bapak juga saya lihat kinerja Bapak sangat baik dan Bapak menjalankan tugas dengan baik, maka saya memilih Bapak untuk saya promosikan dalam kenaikan jabatan kali ini. Baik, terima kasih Pak atas penghargaan ini. Dengan adanya penghargaan yang Bapak berikan, semoga saya akan lebih giat dalam bekerja saya dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Terima kasih Pak. Oke, itu adalah bentuk simulasinya ya. Nanti kalian peragakan. Boleh nanti simulasi ini kalian buat videonya. Ya, nanti videonya ini kalian kirimkan ke kirimkan linknya ke Google Classroom ya nak. Untuk kelompok-kelompok yang lain juga seperti itu ya. Nah, kita beri apresiasi untuk Mirza dan Alfa. Ya, sudah bagus sekali. Ya, yang lainnya nanti kalian buat videonya juga ya nak. Nanti dikirimkan ke linknya kalian kirimkan ke Google Classroom. Oke, kan semuanya. Ya. Oke, terus ada yang mau kalian saran nggak nih untuk kelompok Alfa dan Mirza dari simulasinya? Simulasinya dari Alfa sama Mirza nih. Ayo, ada yang mau menanggapi? Ayo Adit. Menurut saya dari kelompoknya Alfa sama Mirza udah cukup bagus Ibu, jadi nggak perlu dilengkapin lagi. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kalau nanti ya kekurangan yang ada di kelompok ini, tolong untuk kelompok-kelompok yang lain diperbaiki ya nak. Baik. Baik, Bu. Oke. Baiklah, nah untuk berikutnya nanti Ibu minta kalian mengerjakan soal tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti soal ini kalian kerjakan dan kalian ini sudah Ibu kasih linknya ya untuk kalian kerjakan. Ini linknya. Hari ini tolong dikerjakan tentang materi pada siang hari ini, yaitu tentang penghargaan pegawai. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Ya, silakan kerjakan. Baik, Bu. Dibuka linknya. Bu, maaf Bu, Ya, kameranya harus saya matiin Bu, soalnya saya nggak bisa double screen. oke, nggak apa-apa. Ya, hanya 5 menit ya. Sudah ya, waktunya sudah selesai. Ya, kalian nanti ini Ibu periksa ya. Ini bukan merupakan ukuran ya, tapi ini adalah Ibu hanya akan menilai seberapa jauh kalian sudah memahami tentang materi pada siang hari ini. Nah, Ibu mau kasih kesimpulan nih tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Mirza dan Alfa ya, bahwa mengenai LKPD-nya itu juga nanti tolong diperbarui lagi, atau untuk kelompok-kelompok yang lain ya videonya ya, jangan lupa kalian kirimkan ya. Kemudian kalau kalian berdiskusi atau membuat simulasi itu tolong lebih semangat lagi ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini tentang penghargaan pegawai. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang penghargaan pegawai ini? Ada yang masih belum mengerti? Bu, maaf Bu, saya Bu. Ya. Tadi saya kurang nyimak Bu tentang jenis-jenis penghargaan Bu. Bisa diulang nggak Bu? Oh. Ya, kan tadi bahwa penghargaan itu ada yang penghargaan material dan ada penghargaan non material. Jadi penghargaan material itu bisa berupa gaji, ya, bonus, kemudian tunjangan, ya, itu juga itu merupakan penghargaan material. Tapi kalau penghargaan non material, ya, non material ya, itu bisa berupa sebuah pujian ya, kalian mendapatkan pujian dari perusahaan bahwa setiap orang itu pasti ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin dianggap ya dalam sebuah perusahaan, dan perhatian dari perusahaan ini tentunya akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat lagi ya. Kemudian ini juga akan menjadi motivasi ya karyawan untuk lebih berprestasi lagi. Nah, itu merupakan penghargaan non material. Ada juga ya berupa diberikan beban kerja yang lebih. Nah, ini bagi sebagian orang beban kerja itu merupakan suatu pekerjaan yang lebih itu merupakan suatu beban, tapi sebenarnya itu adalah merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Karena kenapa perusahaan ini merasa bahwa karyawan itu lebih mampu untuk melaksanakan pekerjaan, dan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dari perusahaan kepada karyawannya, karena karyawannya ini dianggap lebih mampu untuk melaksanakan pekerjaan, dia akan melaksanakan pekerjaan itu lebih baik, jadi diberikan beban kerja yang lebih. Kemudian penghargaan non material itu tanggung jawab ya, kemudian pemberian tanggung jawab yang berlebih, kemudian perlindungan kerja yang diberikan oleh perusahaan, itu juga merupakan bentuk dari penghargaan non material. Itu bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Bisa. Bu. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Saya Siapa? Bu. Ayo Michel, Kaila, saya, Adit, apa kesimpulannya nih dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Menurut saya Bu,
kesimpulan pembelajaran hari ini tuh yang pertama, pengertian pegawai. Pengertian pegawai itu orang yang bekerja pada suatu negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, tujuan penghargaan pada pegawai. Salah satunya itu motivasi gairah perusahaan, menarik minat dan bakat, memberikan balas jasa atas hasil dari kerja pegawai. Nah, lalu yang ketiga, jenis-jenis jenis-jenis penghargaan kepada pegawai. Yang pertama itu material, seperti uang, gaji, bonus, dan sebagainya. Yang kedua itu non material, seperti jaminan sosial, pujian, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Setelah itu manfaat dari penghargaan. Menurut saya, satu, memberikan informasi, kedua, memberikan motivasi, ketiga, menarik bakat dan minat. Sudah Bu, itu saja. Terima kasih Bu. Ada yang bisa menambahkan kesimpulan kita pada pembelajaran pada siang hari ini? Sudah kesimpulannya? Ya, jadi ada kesimpulan. Oke, Fajar. Ada yang Fajar bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Iya, kalau kesimpulan menurut saya itu jenis-jenis penghargaan pegawai itu dibagi menjadi dua, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik meliputi penyelesaian atau completion, pencapaian atau achievement, otonomi atau autonomi. Sedangkan penghargaan ekstrinsik meliputi penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Penghargaan finansial meliputi gaji dan upah, tunjangan karyawan seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan. Bonus atau insentif berupa tambahan-tambahan imbalan di luar gaji yang diberikan organisasi. Sedangkan penghargaan non-finansial meliputi penghargaan interpersonal atau biasa disebut penghargaan antar pribadi atau promosi. Itu. Ya, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, ya. Ibu mau tanya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu penghargaan, kemudian manfaat dan tujuan dari penghargaan, karena materi kita pada siang hari ini adalah itu, ya. Kenapa orang diberikan penghargaan? Tentunya ada karena dia mempunyai motivasi atau dia berprestasi, ya, dia punya produktivitas kerja yang tinggi, makanya diberikan oleh perusahaan itu berbentuk penghargaan. Nah, manfaat dari penghargaan, ya tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih manfaat dan tujuan dari penghargaan. Nah, manfaatnya dari penghargaan bagi karyawan itu apa? Saya Bu. Manfaatnya, ya. Memberi informasi kepada pegawai. Terus Ya, memberikan motivasi. Oke, ada lagi. Memberikan Ya, semangat. Jadi, apa? Meningkatkan Memberikan semangat, semangat, ya. ya. Semangat untuk bekerja. Jadi, ya kesimpulannya pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang penghargaan pegawai, kemudian manfaat dan tujuan dari penghargaan, ya. Jadi penghargaan ini adalah suatu imbalan dari perusahaan kepada pegawai, itu berupa material maupun non material, ya. Jadi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai supaya pegawai ini lebih berprestasi lagi dalam bekerjanya, dan pastinya itu akan meningkatkan, ya, kemajuan dari perusahaan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian dengan adanya penghargaan ini tentunya karyawan lebih berprestasi lagi, ya. Kemudian karena di sini
orang tentunya merasa, setiap orang itu pasti merasa ingin dihargai, ingin dianggap, ingin diperhatikan. Nah, perhatian perusahaan kepada karyawan atau pegawainya inilah yang mendorong pegawai ini untuk bekerja lebih giat lagi. Dan pemberian dari bentuk perhatian dari perusahaan kepada pegawai itu dapat berupa gaji, ya, kemudian dapat juga berupa pujian, kemudian dapat berupa bonus, tunjangan, dan ini merupakan dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada penghargaan material dan ada penghargaan non material. Kemudian di beberapa orang ya tentunya merasa karyawan yang diberikan beban kerja yang lebih dari suatu perusahaan itu merupakan beban. Ya, padahal kalau diperhatikan perusahaan memberikan beban kerja yang lebih kepada karyawan itu juga merupakan penghargaan, ya, penghargaan bahwa dia sudah dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Ya, berarti itu merupakan penghargaan juga dari perusahaan kepada para karyawannya. Kemudian ada juga bentuk penghargaan, misalnya berupa pujian. Nah, kamu misalnya kamu sudah melaksanakan atau kamu sudah berprestasi di dalam pekerjaan kamu, atau kamu sudah berprestasi di sekolah, kamu diberikan pujian oleh teman, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan ini juga merupakan penghargaan yang akan meningkatkan kamu untuk lebih berprestasi lagi di dalam akademik kamu. Jadi inilah yang memotivasi kamu, ya, itu bentuk penghargaan. Ya, sampai di sini Ibu akhiri pertemuan kita. Ya, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang hak-hak kepegawaian. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis penghargaan dan penghargaan bagi PNS. Ya, baik. Tetap semangat anak-anak Ibu pada siang hari ini. Semangat, Bu. Semangat ya. Bu. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian bilang siang luar biasa. Bisa? Bisa, Bu. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Yang luar biasa. Oke, ya. Itulah materi kita pada siang hari ini. Ya, manfaatnya untuk kalian belajar tentang penghargaan pegawai ini. Ya, jadi Ibu berharap nanti pada saat kalian masuk dunia kerja, kalian sudah bekerja, kalian itu lebih bekerja lebih giat lagi, kalian itu tingkatkan disiplin kerja kalian supaya nanti ada bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada kalian. Semoga kalian nanti bekerja itu kalian bisa menjadi pegawai yang berprestasi. Ya, kalian menjadi pegawai berprestasi, tentunya ada penghargaan-penghargaan lain yang diberikan oleh perusahaan. Entah itu kalian diberikan gaji yang tinggi, kalian diberikan bonus, kalian diberikan tunjangan, kalian diberikan berupa insentif, kemudian kalian diberikan misalnya liburan ke luar negeri. Nah, itu juga merupakan penghargaan dari perusahaan kepada kalian. Oke, nah, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Ya, kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta Al-Farizi untuk menutup pembelajaran. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang untuk semuanya. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap dipelajari, jangan lupa ya. Nanti link videonya dikumpulkan ya. Kemudian pembelajaran berikutnya tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.